Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan ukhrawi atau duniawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini dan keluarga kita semua, termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti. Dan saya berharap mudah-mudahan jamaah Masjid Baitul Salam yang kebetulan pada hari ini sakit, mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bagi mereka yang mendapatkan beban kehidupan yang berat, mudah-mudahan beban kehidupan yang berat itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. Terus sekalian, kiranya doa-doa kita 2 bulan sebelum datangnya Ramadan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bersama umat Islam seluruh dunia 2 bulan sebelum datangnya Ramadan berdoa. Sebagaimana tuntunan Rasulullah Muhammad SAW berdoa 2 bulan sebelum datangnya Ramadan dengan 2 versi periwayatan. Doa itu kemudian diabadikan dalam kitab hadis Musnad Ahmad. Hadis nomor 2228. Pak, jenenge ngaji dibuka wae kita. Ini ada kitab Musnad Ahmad. Hadis nomor 2228. Kita buka. Ya. Nah, ngaji ini iso nangis sebab gak iso muli, ya sebab gak iso muli, akhirnya gereng nangis. Saya baca dulu pelan-pelan. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala rajab qala Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ini diabadikan dalam kitab hadis Musnad Ahmad. Hadis nomor 2220. Ada dalam makalah yang sangat sederhana. Poin pertama. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sedikit perbedaan teks. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Idza dakhala rajab qala Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna. Dari sahabat Anas bin Malik dia berkata, apabila Rasulullah memasuki bulan Rajab, 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, beliau berdoa, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Ada apa dengan bulan Rajab? Ini sekalian, bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 39 disebutkan bahwa Rajab itu salah satu dari 4 bulan yang mulia. Arba'atul Hurum, 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan Rajab bulan yang dimuliakan, bulan yang kemudian dijadikan oleh Allah untuk turunnya perintah sholat yang 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj. Jadi bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan dan dijadikan oleh Allah sebagai bulan turunnya perintah sholat yang 5 waktu. Setiap waktu, setiap tempat jika ada hubungan dengan sholat, insya Allah yang namanya waktu dan tempat itu akan diberkahi. Sehingga Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi kami. Sebab Rajab itu turunnya perintah sholat yang 5 waktu. Setiap waktu dan tempat jika ada hubungan dengan sholat, maka waktu dan tempat itu akan diberkahi. Tempat tinggal kita, rumah-rumah kita, jika kita gunakan untuk berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, dengan wujud menegakkan sholat sunnah di dalamnya, insya Allah rumah jenengan pun akan diberkahi. Makanya jangan ditinggalkan sholat sunnah. Ya. Tahajudnya, witirnya, duhanya, ya, rawatibnya, itu dikerjakan di rumah. Sholat wajibnya di masjid, sholat sunnahnya di rumah. Bahkan tarawih itu boleh dikerjakan di rumah. Tapi bersiar keagamaan dan kita berburu kebaikan yang lebih bisa juga dikerjakan di dalam. Wasya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban sehingga Rasul menyebutkan untuk kepinginnya mendapatkan dalam bulan Sya'ban? Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan jamaah masjid Baitussalam, Pondok Rosan, semuanya bisa umroh, bisa haji. Sing amin dan terminik nanti Pak, kalau jenengan sholat di Madinah, sholatnya ngadep itu, menghadap ke selatan. Kalau di sini Madinah, Mekah itu di selatan. Tapi sholatnya ngadep itu. Dulu zaman Rasul, begitu Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, nggak tanggung-tanggung Pak, 16 bulan sholatnya ngadep ngalor, menghadap ke utara. 16 bulan Pak. Karena kiblatnya Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau di sini Madinah, Palestina di utara. Nah, Bapak sekalian, suatu saat Rasulullah sholat di masjid di pagi hari.
Para ahli tafsir hadis berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah lagi sholat duha setelah dia. Ada yang mengatakan Rasulullah lagi sholat tahiyat di masjid. Masjid. Karena ditegakkan manfaat dalam masjid banyak orang. Rasulullah menghadap ke utara, menghadap ke Masjidil Aqsa, dia takbiratul ihram. Selesai ada iftitah al-fatihah surat dia rukuk menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Itu sami'allahu liman hamidah. Datang itu malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil. Hai Muhammad, hadap wajah ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di Mekah. Ya, arah selatan. Jadi sami Allahu liman hamidah menghadap ke utara. Begitu Nabi mendapatkan wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Langsung berputar menghadap ke Masjidil Haram di Mekah al-Mukarramah. Nabi tidak membatalkan sholatnya, tidak pula mengulangi sholat, tapi Nabi melanjutkan sholat. Peristiwa perubahan tidak terjadi pada umat sahabat. Sejarahnya begitu. Setiap waktu, setiap tempat, jika ada hubungan dengan sholat, maka waktu dan tempat itu diberkahi oleh Allah. Bulan Sya'ban waktunya perubahan arah kiblat sholat. Masjid tempat Rasulullah sholat yang menghadap ke arah kiblatnya Masjidil Aqsa dan sekitar itu sampai sekarang Pak masih berdekat dengan puluhan bahkan mungkin ratusan kali renovasi. Masjid itu kemudian diberi nama Masjid Qiblatain. Dan terus Madinah itu membawakan masjid jadi Masjid Qiblatain. Qiblatain itu cara Arab, cara Indonesia dua arah kiblat. Sebab disitulah Rasulullah melakukan satu sholat dengan menghadap wajahnya kedua kiblat. Masjidil Aqsa di Palestina dan Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ini sejarahnya begitu. Nanti kalau dengan itu, dengan haji, hampir di Madinah, dengan akan diberitahu oleh Muhammad itu Pak Masjid Qiblatain. Terus makin menawi jenengan sholat di Madinah, makin di Madinah. Sampai nang Madinah sholat ing ngadep mulon, ngadep nang Liverpool. Tapi bal-balan sampean. Ya, jadi ngadep itu ya. Oh, jebul ngadep mulon nang Liverpool. Sampai bal-balan sampean ya. Nah, lalu sekalian berikutnya. Wa barik lana fi Ramadan au wa balikna Ramadan. Dan berkah itulah kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Dalam riwayat Baihaqi wa balikna Ramadan. Dan pertemukan kami Allah dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang dirindukan Rasul. Sehingga Rasul kepingin bertemu. Kiranya doa itu dikabulkan Allah sehingga kita sekarang ini dipertemukan dengan Ramadan tahun. Kita perlu bersyukur banyak orang yang tidak orang Jawa menangi, Pak. Ramadan belum lebu, terus meninggal dunia. Kita masih diberi kesempatan bertemu dengan Allah. Seperti harapannya Rasulullah Muhammad. Lalu sekalian, Ramadan bulan penuh berkah. Kenapa? Karena ada hubungan dengan sholat. Dalam Ramadan ada sholat khusus.
Sampai sholatnya itu pun diberi nama Ramadan. Iya, Ramadan. Di sholatnya juga diberi nama Ramadan. Iya, Ramadan. Nah, lalu sekalian, sangat disayangkan, Pak. Iya, Ramadan sekarang yang populer. Lebih populer tarawih. Dan jenengan harus paham itu. Mengapa di dalam kitab-kitab hadis, kitab apapun hadis tertulis Pak, Qiyamu Ramadan. Dalam hadis Pak nggak ada istilah tarawih. Sing ngono itu Qiyamu Ramadan. Tapi sekarang ini lebih populer disebut dengan kalau Qiyamu Ramadan itu bahasa hadis. Bahasa yang keluar dari lisan Rasulullah yang mulia. Sedangkan tarawih itu bahasa fikih, bahasa hukum Islam. Benten, ya. Kalau Qiyamu Ramadan itu bahasa hadis, tarawih bahasa fikih. Nah kalau kita sudah bicara fikih, ngapunten, ada perbedaan. Itu fikih. Makanya jangan heran nanti. Pada saat tarawih banyak perbedaan pendapat, banyak perbedaan cara. Ono tarawih itu papat telu. Ono sing loro telu. Saya tidak tahu di sini pakai apa. 2/3. Ya, 22, 3. Ono sing 22, 1. Ono sing 11 rakaat. Ono sing 21 rakaat. Ono sing 31 rakaat. Ono sing 41 rakaat. Ono sing gak sholat. Ya. Berarti perbedaan pendapat. Nah, tetapi kita bagi kita amalkan sesuai dengan jenengan 443 monggo itu hadis 22, 1 monggo itu 22, 3 monggo itu dari hadis yang sahih yang diantarkan dengan cara jam'u wal aujud, pengkompromian dua tadi. Dari Aisyah Pak 443. Bapak Aisyah mengatakan itu aku melihat Rasulullah SAW di malam. Ini disebut dengan hadis fikri, hadis dari perbuatan Nabi diceritakan oleh Aisyah. Tapi di luar itu Pak, di lain hari, di tempat lain, Rasulullah bersabda, sholatul lail masna. Sholat malam itu dua. Sejak ini Pak dikompromikan. 4 itu hakikatnya 2, 3. Pengkompromian. Aisyah nggak bohong, Nabi juga berkata seperti itu. Ya, ajamku buat tauhid. Nah, Bapak sekalian, kalau hadis itu sama-sama sahih, dengan bisa memilih, dengan pilih yang mana. Kalau nanti hadisnya itu bisa dikompromikan. Kalau tidak bisa, ya dipilih saja langsung. Banyak Pak hadis seperti itu. Ya.
Contoh, ini langsung dipilih. Nabi itu kalau takbir, angkat tangan. Riwayat pertama, sejajar dengan Sahih Muslim. Nabi juga pernah melaksanakan takbir tangan sejajar dengan kuda. Sahih Bukhari. Jadi kan pilih salah satu, sama-sama. Jangan dipadukan. Sing tengen sejajar telinga, sing kiwa sejajar kuda. Dipadukan Pak. Akhir Allah ini ya. Nah, tapi sekalian, sekarang mari kita bicarakan lebih lanjut tentang makanan yang untuk sederhana. Ini Pak tadi ya. Allahumma barik lana wa barik lana. Keberkahan itu atau barokah itu penting. Barokah itu gimana? Jadatul khair, adanya penambahan kebaikan. Ya, adanya penambahan. Umur kita pasti begitu. Seharusnya kita semakin hari semakin tua, semakin banyak ajine regep, tahajud tidak pernah absen. Poso Kemis, Senin Kemis ya dilakoni dengan tetangga juga baik. Umur jenengan, umur dan barokah. Apa? Ada penambahan kebaikan. Semakin tua semakin. Tapi Pak, kalau semakin tua semakin banyak maksiat. Habis ngeprank hati-hati Pak. Umur sing gak barokah. Pak, ngapunten jujur mawon, jujur. Semakin tua semakin pendiam, semakin cerewet. Hati-hati ya, itu bawaan umur Pak. Semakin tua bukan semakin pendiam, tapi semakin tua semakin hati-hati cerewetnya. Seneng ngoceh, saya lodok dol. Nek gak ngerasani wong gak enak atau rasanya. Ya, hati-hati itu. Nah, lalu sekalian, kita lanjut. Semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Dengan kualitas iman, dengan kualitas aktivitas, dengan niat takarub ibadah kepada Allah. Insya Allah keberkahan itu akan tetap. Makanya nanti Pak tuh ngeten nggih, ngapunten. Jenenge ngaji wae wis ngerti dalile, ngerti maksudnya dalil, itu intinya ngaji. Semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Makanya nanti Pak, aktivitas itu bisa bernilai ibadah jika memenuhi 3 komponen. Iling-iling nih. Dan makalah itu buat nonton. Jadi perbuatan kita bisa bernilai ibadah jika memenuhi 3 komponen. Komponen pertama, pada saat mengawali aktivitas pekerjaan, awali dulu, buka dulu dengan doa. Doa itu bagian daripada zikir. Jadi pada saat mengawali aktivitas berzikirlah. Jangan keluar rumah tanpa bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Jenengan keluar rumah, itu artinya menantang. Tidak ada jaminan jenengan nanti keluar rumah balik selamat kecuali dari pertolongan Allah. Begitu jangan keluar Pak, tawakal. Maka doanya Bismillahirrahmanirrahim.
Orang laki-laki tidak beraktivitas di luar rumah, taruhannya maut. Wong nyambut gawe taruhannya maut. Gojek taruhannya maut. Ini gak kecelakaan. Pilot itu Pak, supir kapal terbang, taruhannya maut. Ini gak kubur. Nelayan Pak, taruhannya maut. Saya tahu nanti kapalnya pecah. Semuanya begitu. Maka sampai Rasul mengatakan, rezekiku itu ada di bawah naungan. Artinya apa? Orang laki-laki itu kalau keluar rumah, taruhannya maut di bawah naungan. Nah, makanya nanti jangan keluar rumah tanpa itu pikir. Jadi keluar rumah itu nilainya ibadah. Langkah-langkah jenengan, langkah orang yang mendatangkan keberkahan. Jangan masuk rumah tanpa ucapan basmalah. Bubar saking pengawasan ini Pak. Kita pulang ke rumah masing-masing. Jangan kemudian masuk rumah tanpa ucapan tanpa berucap salam bagi penghuninya. Sebab apa? Salam itu ada kata-kata dengan Pak masuk rumah berucap basmalah, berucap salam bagi penghuninya. Insya Allah harta kita yang ada di rumah keluarga kita keluarga yang berkah. Tapi kita doakan wabarakatuh. Umur kita yang banyak habis dalam rumah, umur yang ya. Komponen pertama. Komponen kedua, perbuatan manusia itu bisa dinilai ibadah jika pada pelaksanaan aktivitas itu merujuk pada etika Rasulullah SAW. Tidur itu bisa bernilai ibadah. Sebab saat durungnya turu kita berdoa. Ya kan? Bismillah Allahumma ahya wa dengan namamu ya Allah aku hidup. Dengan namamu ya Allah. Pada saat tidur ada etikanya. Etika tidur. Bu, Pak ngapunten nih, jenenge ngaji, Pak. Apa tak praktek? Wong Islam turu kok gak endo. Karo meleset terus kakinya ditumpuk. Jadi orang Islam itu kalau tidur tidak boleh terlentang dengan kaki yang tertumpuk seperti itu. Terlentang, apa terlentang? Melumah. Cara Surabaya di Bablah. Ya, itu gak entuk dimanfaatkan. Orang Islam pula jangan sekali-kali tidur dengan terlumpuk. Maka Rasul memberikan etika. Kalau kalian tidur, miringlah ke kanan. Tak bu, jantung kita itu di kiri. Kalau kita tidur miring ke kanan, jantung kita di atas. Memperingan kerja jantung saat itu. Jangan tidur miring ke kiri, jantung kita di bawah. Memperberat kerja jantung saat itu. Makanya hati-hati. Bisa jadi orang pada saat tidur kemudian jelas mati. Gara-gara jantungnya itu terlalu berat. Miringnya keliru. Sampai kenal Marisahar. Kenal ya? Kenal kan bisa berapa? Tahu ya, tahu. Ono dina film era 90-an jenenge Marisahar. Itu sehat, cerdas, cantik, nggak sakit. Begitu. 12.
Makanya dengan kalau tidur Pak, ingat-ingat Pak, Bu, dile-dile Bu. Kita memasuki malam, hakikatnya memasuki dunia. Orang tidur itu sama dengan mati. Dengan analisis doa-doa tidur, doa-doa kematian. Bismika Allahumma ya Bismika. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Dengan namamu pula ya Allah aku mati. Dengan analisis doa akhir tidur atau doa setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku dari kematian. Jadi wong turu dihukum foto karo makanya nanti kalau mau tidur ya, kalau mau tidur malam juga ibu seperti ini. Siapa tahu itu toharoh terakhir banyak beristighfar. Siapa tahu istighfar terakhir. Sebab begitu dengan tidur tidak ada jaminan besok pagi bisa bangun kecuali jaminan dari Allah Subhanahu. Nah, tidur itu pun bisa menilai ibadah sebab sabune lunga pelaksanaan etika menurut Rasulullah akhir dan tidur juga dengan tapi nek ana wong ceramah aja ditinggal ya nek ana wong khotbah ya aja ditinggal Pak ibadah ana khotib gembar-gembor tinggal turu itu padha karo sampean mangan niku Pak juga ibadah aku sampean waktu itu poso ya dilarang makan itu juga ibadah sebab pada saat makan kita awali dengan doa saat makan kita merujuk etika Rasul ayakul bismillah jangan makan tanpa menggunakan tangan dulu sebab kita itu makan dengan tangan itu etika merujuk pada sabda Rasulullah SAW habis makan juga maka makan itu bisa mulai masuk kamar mandi keluar kamar mandi ada doa-doa di dalam kamar mandi ada etikanya tidak boleh membawa lafaz-lafaz Allah tidak boleh menyebut nama Allah tidak boleh untuk menjawab salam tidak boleh menjawab azan tersakit ada dalam kamar mandi melebu jeding bisa bernilai ibadah ono pekerjaan singkat nilai ibadah ada pekerjaan yang tidak bernilai ibadah apa ngerokok ngerokok itu gak ono nilai ibadah boleh ono dongane ngerokok boleh ono etika merokok nggak ada maka bantu orang boleh ono sapi sing merokok dongane apa ora ono sing merokok itu ya kan boleh beda pendapat tapi harus ada argumentasi ya sekalian nanti sepulang dari sini masuk rumah sebutlah nama Allah jika kita masuk rumah dan sebut pula nama Allah pada saat kita makan di dalam hadis Sahih Muslim besok nggak usah dicek ya. Nomor 3762 disebutkan idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakaraha inda tuhulihi wa inda ta'amihi qala syaiton la nabi talakum bala
Apabila ada orang masuk rumah, jenengan dari masjid ini begitu pulang masuk ke rumah masing-masing. Apabila ada orang masuk rumah, dia ingat kepada Allah. Nyetok gaganya pintu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka itu ucapan salam bagi penghuni. Dan rumah-rumah kita sendiri buka. Assalamualaikum. Wa inda tuhuri. Wa inda to'amihi. Dia makan dalam rumah. Dia juga ingat kepada Allah. Olas syaiton, maka berkata setan antar setan. Setan podo setan ngomong-ngomong rumpi. Apa sing diomong? Lama ditalakum balas. Kita nggak bisa nginep di rumah ini. Kita nggak bisa makan malam gratis di rumah ini. Sebab penghuninya begitu masuk rumah dia berucap eling nanti. Mau makan ingat kepada Allah. Maka setan pun mengatakan kita tidak bisa nginep di rumah ini, tidak dapat makan malam gratis. Jadi setan babung sing kuru-kuru. Sebab kayak nginep itu kebalikannya. Wa idza takhalan falam yadhkuruha inda tufuri wa inda ta'amihi. Qala syaiton atraqtumul mabit wal asr. Jika ada orang masuk rumah mentang-mentang omahe dhewe ora bebas malah ora cuman selumun selamat makan dalam rumah juga tidak pernah berbuka lebih dulu tidak pernah ingat kepada Allah. Kalau syaiton maka berkatalah setan antar setan. Apa sing diomongin? Atraqtumul mabit wal asr. Kita bisa mabit nginep. Kita bisa nginep gratis di rumah ini. Kita dapat makan malam gratis di rumah. Nah, nanti jangan masuk rumah tangga. Jangan masuk rumah tanpa ucap. Lanjut, Pak. Iman, membaca, mempelajari dan mengamalkan dan mengajar. Nah, nanti ada semacam tandem pasangan. Jenengan, Pak, membaca Al-Quran pahala ya. Dengan mempelajari Al-Quran akan mendatangkan hidayah. Dengan melaksanakan hidayah dari Al-Quran, dengan mendapatkan. Dengan ngerungok netok, ngerungok Quran diwaca wong, dengan mendapatkan. Ini luar biasa. Ya. Makanya di dalam Al-Quran ada disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran surat Al-An'am ayat 150. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Ada barokah. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nanti jadikan Al-Quran sebagai bacaan. Tadarus tidak usah banyak-banyak, ya, cukup 5 ayat, tapi dipelajari maknanya apa. Kalau sudah tahu, amalkan apa yang kita baca. Walaupun tidak ada larangan baca Al-Quran, tidak ada larangan. Tapi setidaknya kalau kita baca sedikit, tetapi kita berkata, ngerti maknanya.
ngerti hukum yang kita baca, kita mengamalkan itu lebih berbuku, dapat hidayah, dapat rahmat. Jadikan rumah kita sebagai tempat. Yang keempat, tegakkan sholat sunnah di dalam. Nah, sekalian, ij'alu fi buyutikum sholatikum wala tattakhiduha. Tegakkan sebagian dari sholat-sholat kalian di rumah masing-masing, dan janganlah kalian jadikan rumah seperti kuburan. Setiap orang hidup tadi seperti orang mati. Makanya nanti jangan jadikan rumah kita seperti mana. Terus sekalian, yang kelima, jadikan rumah kita sebagai tempat untuk infak dan sholat. Laki-laki cerdas ada. Laki-laki yang tidak akan pernah mengeluarkan uang dari dompetnya kecuali niat ibadah. Dengan Pak ngekei blojo wong itu. Jadi dewi loh ya. Jadi ono wong lanang ngekei blojo wong itu. Maksudnya bunyi. Itu ngono. Jangan khawatir Pak, jenengan kerja keras mencari manusia dolek. Itu tidak mau itu. Ibu ngono. Dalam hati Pak, dipoto. Niatnya infak. Nanti saja Pak, nggak usah disebut. Bu itu Bu, infak dulu. Wah, tambah diharap, tambah dicatur. Cukup dalam hati saja kalau kita niat infak. Tapi itu kewajiban. Infak itu wajib. Ya. Bukan sunnah. Kalau sunnah kan jangan kayak dulu nggak apa-apa barang sunnah. Jadi nantinya niatkan infak disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman ini merupakan janji yang pasti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ini Al-Quran surah Sabah ayat 30. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, bapak-bapak kasih kumpulan, ibu-ibu kasih uang pada anak untuk sekolah, untuk pondok, untuk gaji, atau untuk infak PPI, ya, niatkan itu infak, niatkan untuk tanggung ibadah. Jangan khawatir. Di dalam Islam, Pak, konsep Islam tidak ada infak tanpa ganti. Semua infak akan diganti. Orang mau cerita ini wong jatuh bangkrut, jatuh miskin gara-gara kagak. Nah, sebaliknya Pak, juga tidak ada orang yang kemudian karena bakhil dia. Orang mungkin tahu nih wong sugih gara-gara medit. Juga tidak ada orang bangkrut gara-gara medit. Sebab infak itu adalah akan diganti di janjinya Allah. Termasuk sedekah. Tapi sekalian, ini ada dalil tentang bagaimana kita itu bermasalah. Ada orang namanya Abu Dhar. Abu Dhar itu wong lanang. Pinter masak. Wong lanang pinter masak. Dengan balik ya, pinter masak. Pinter ngicipi. Ya. Maka Rasul berpesan, ya Abu Dhar, idza
idza tabahta marqatan fa'akil ma'ada wa ta'ahad jirona. Wahai Abu Dhar, apabila kamu memasak kuah sayur gawe bumbu, fa'akil ma'ada, perbanyaklah. Ta'ahad jironaka, dan setelah masak, setelah selesai, berikan pada tetangga. Ini ngono paribasa. Walaupun rezekimu sedikit, jangan dimakan sendiri. Setidaknya dimakan pula oleh istri dan anak. Nek wis cukup kanggo anak itu, berikan pula pada tetangga. Kalau pesen ya teman, jenengan menaruh masak. Setelah selesai masak, ambil kuah itu 1 mangkok, berikan pada tetangga. Aku masak sop belum tak ini loh. Jadi wis makan baru diambil untuk tetangga. Tonggo kok dikai makanan sop. Ya. Jadi begitu selesai masak, ambil 1 mangkok, berikan pada. Itu tutup makanan sop. Ya. Nah, setelah itu barulah yang ada di apa yang ada di tempat masak itu untuk keluarga. Itu ya, jangan memberi seseorang dari karena sisa. Infak sodako itu Pak, bukan dari uang sisa. Ya. Nek iso mari bayaran, mari gajian, ambil perlunya untuk infak. Sisanya itu untuk kebutuhan. Kalau kita berharap uang sisa, gak ono duit sisa. Ya, jadi itu sebenarnya termasuk nabung juga begitu sama. Gajian sebagian nabung. Lain untuk keperluan. Jenengan nabung menteri sisa, orang apa duit sisa. Ya, nah, ini Pak dari yang terakhir di Sahih Muslim mengajarkan pada kita Islam itu semestinya banyak-banyak korban. Yang terbaik untuk lingkungan keluarga sendiri setelah itu. Nanti Pak, ini dihafalkan, dipraktekkan. Mulai nanti malam, kalau memang jenengan belum pernah membaca doa, segera dihafalkan. Ya. Nabi mengajarkan doa. Doa ini dibaca oleh Nabi di setiap malam di dalam rumahnya. Tidak permintaan kepada Allah. Apa doa ini? Allahumma firli dan wa wasli fi hari wa barik li fi ma rojaqta. Begini Pak, kalau nanti jenengan sholat terakhir, kan terakhir kan 2 rakaat. Ya, memang di dalam 2 rakaat salam antara 2 rakaat salam tidak ada tuntutan yang sahih dari Nabi kita mesti doa. Tapi karena doa ini Pak, dibaca oleh Nabi di setiap malam di dalam rumahnya, kita pun bisa mengamalkan di sela-sela 2 rakaat. Di sela-sela pada saat sholat malam. Allahumma firli dzambi wa wasfi fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Ini diabadikan dalam Sunan At-Tirmidzi dan Musnad Ahmad hadis nomor 16.000. Dengan tidak penasaran. Musnad Ahmad
Nomornya lah nomor hati 16.004. Allahumma firli nanti wa wasiqi fi hari wa barik. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa luar. Kita bawa, kita mengaku kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah pada saat malam hari. Allahumma firli wa wasiqi fi hari. Wasik al-wasik itu asmaul husna. Dengan pirsani alam asmaul husna ingkang sangang dosa songo. Ono kata al-wasik, lapang, luas. Wa wasik li fitari, luaskanlah, lapangkanlah rumah tangga. Penyakit masyarakat modern, penyakit masyarakat perkotaan. Sekarang banyak orang laki-laki, perempuan, suami, istri geger, nggak akur. Pada saat miskin, cintanya setengah mati, setianya setengah mati. Nang pasar diterne, loro diterne nang dokter. Bojone kegerik gatel dipukul. Saat kaya gitu, amat geger. Saya ngerti apa Pak. Tapi karena kepingin kawin mana? Akhirnya gitu. Ya. Pada saat miskin, orang di bodoh kawin mana? Bahaya sulit kepingin kawin. Akhirnya geger. Wawasik dari. Lapangkanlah, luaskanlah rumah tangga, luas rezekinya, luas makunahnya, pertolongannya dari Allah, luas hidayahnya, luas keberkahan Allah. Wa barik lana, wa barik li fima rojakna, dan berkailah rezeki yang telah kau berikan kepada. Itu doa yang luar biasa, tidak permintaan. Ini jenengan bahasa di setiap malam tidak. Ya kalau sekarang tarawih ya nggak apa-apa, kita baca pada saat di sela-sela 2 rakaat salat. Allahumma firli nanti wa wasiqli fi hari wa barik fi. Pak, ini karena waktu sudah habis. Agar cukup mungkin ada yang perlu didiskusikan mau. Kalau ada pertanyaan, silakan. Olah. Ya terakhir kalau memang tidak ada, jadi ya pesan Nabi Pak. Nabi itu sudah mendoakan 15 abad. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Itu Pak, doa itu Pak. Itu berlaku sampai nanti akhir zaman. Seluruh umat Islam didoakan oleh Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Sambutlah doa Rasulullah ini dengan banyak beraktivitas dan beribadah. Tapi ojo ditinggal dulu. Isu-isu itu malaikat turun bagi-bagi keberkahan. Pas sampean turun. Yang ketoman rasanya. Ya, giling-giling. Dalam kitab hadis at-targhib wa tarhib
Ibnu Munir menulis kita tebal-tebal 4 jilid segede Quran. Ya, 4 jilid. Salah satu tulisan beliau benar. Semua makhluk ciptaan Allah menangis melihat orang beriman kepada Allah pada saat pagi tidur. Nangis semua, Pak. Getuni sampai pagi hari yang paling kebenaran jenengan tinggal di. Jadi tantangan itu. Mari sahur, sholat subuh, mari sholat subuh, turun mengenai supaya kamu enak. Ya, tapi ingat Pak, sabda Rasulullah. Ya, Allahumma barik li ummati fi duburiha. Ya Allah, berkahilah umatku di bagian. Tidur yang sunnah itu setelah dubur. Jadi tidur siang hari itu sunnah. Mari dubur. Tapi kan bisa kan sedang kosong ya. Karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.